Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Keimanan kepada hari akhirat adalah bagian dari ciri orang yang mukmin. Makanya pantas Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya senantiasa menggandengkan, menyertakan amanu billahi wal yaumil akhir. Di Al-Baqarah awal, wabil yaumil akhir hum yuqinun. Dan mereka kepada hari akhir yakin. Ini menandakan bahwa orang-orang yang beriman yakin setelah kehidupan dunia yang fana ini ada kehidupan akhirat. Dalam proses perjalanan kehidupan akhirat, kita tahu itu ada padang mahsyar, di mana kedahsyatan padang mahsyar baik melalui Quranul Karim atau sunnah yang disampaikan Kanjeng Nabi Muhammad SAW begitu dahsyat. Di hari kiamat itu bahkan dalam surat Al-Balad dalam surat Al-Basa, yauma yafirru min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibati wa banihi likulli imri'in sya'nu yauma ini sya'nu yugni, sampai Allah Subhanahu wa taala sampaikan seperti itu. Fa idza ja'ati sakhah, itu pada menceritakan tentang kiamat. Maka lari pada saat itu dari saudaranya, ya, dari bapaknya, dari ibunya, dari istrinya, anaknya, di sana memikirkan amalan masing-masing. Dahsyatnya hari kiamat atau padang mahsyar. Pada saat itu orang tergantung dengan amanu wa amilus solihat yang mengundang rahmat Allah. Artinya tergantung rahmat Allah yang diundang dengan keimanan dan amal soleh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan pada saat itu dahsyatnya padang mahsyar, dahsyatnya pada saat pasca kiamat, di mana begitu terik matahari didekatkan, keringat sesuai dengan amal masing-masing. Bahkan ada yang berkata, ya Rabbi irhamni wal ilan nar. Saking dahsyatnya hari mahsyar itu. Di sana orang berpikir masing-masing, dan tidak ada yang sanggup memberi perlindungan pada saat itu. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, berasal pertama dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Rasulullah SAW bersabda, pada saat itu ada 7 golongan orang yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala, yang pada saat itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. An Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keridhaan kepadanya. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sab'atun, 7, yudillumullahu fi dhillihi yauma la dhillu illa dhillah. Ada 7 golongan orang yang akan mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itu tidak ada perlindungan illa dhillah, kecuali perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Di sini domir kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak tidak bisa memberikan perlindungan kepada ayah atau ibunya meskipun sayang. Begitupun sebaliknya, ayah atau ibu tidak bisa. Teman, pemimpin, guru, lah, semua pada saat itu tidak ada perlindungan illa billah, kecuali perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah sampaikan melalui Rasulnya dengan hadis yang mutawatir ini, bahwa ada 7 golongan orang yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama Rasul sampaikan imamun adilun, pemimpin yang adil. Yang kedua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan wasyabun nasya'i fi ibadatillah. Yang kedua adalah pemuda yang kepemudaannya digunakan di jalan Allah, fi ibadatillah, momen saat
waktu kepemudaannya digunakan beribadah, dihabiskan kepemudaannya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan, orang yang akan mendapatkan perlindungan dari Allah, warajulun qalbuhu mu'alaqun fil masajid, orang yang hatinya terpaut ke masjid, ada kerinduan ke masjid. Yang keempat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan, orang yang akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala pada padang mahsyar itu, warajulani, dua orang yang tahaba fillah, yang saling mencintai, istama'a alaihi wa tafaraqa alaihi, dasarnya pada saat dia berkumpul dan berpisah dasar karena Allah. Lalu selanjutnya yang Allah Subhanahu wa ta'ala melalui Rasulnya ini yang akan mendapatkan perlindungan naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, yaitu siapa? Yaitu warajulun, ya, orang yang mereka itu da'athu imra'atun data munsibin wa jamalin faqala inni akhafullah, ya, orang yang dikala dia, ikhwati iman rahimakumullah, dipanggil maaf, diajak berzina oleh wanita bangsawan, punya kedudukan, wajamalun, dan dia cantik jelita, dia sanggup menghindarinya dengan berkata, inni akhafullah, aku takut dengan Allah. Selanjutnya orang yang akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala siapa? Yang keenam, yaitu mereka, yaitu orang yang warajulun tasaddaqa bi sadaqatin fahatta la ta'lamu simaluhu ma tunfiqu yamini, orang yang menginfakkan sebagian hartanya sampai-sampai tangan kirinya tidak tahu yang diinfakkan, dikeluarkan oleh tangan kanannya. Dan yang terakhir, orang yang akan mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala yang ketujuh ini, yaitu mereka rajulun zakarallah khalian fafadat ainah, orang yang dikala dia khalian, dalam kesendirian, tanpa diundang keluar air matanya. Karena apa? Karena dia saking cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Muhasabah, menghisab diri, sehingga dalam kesendirian fafadat aina, dia mengeluarkan air matanya. Mungkin untuk lebih jelasnya kita nanti bahas satu persatu tentang 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.